Cara 99% sukses budidaya belut hanya menggunakan kolam terpal ataupun kolam yang berukuran kecil. Simak video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Yang pertama yang harus kalian pahami untuk mulai budidaya belut air tawar adalah dari kadar pH yang ada di dalam kolam. Untuk pH belut air tawar ini memang lebih rendah daripada pH ikan lele ataupun ikan nila. Nah, untuk pH belut air tawar ini hanya sekisaran antara 5 sampai dengan 7. Dan untuk suhu yang ideal untuk belut air tawar ini adalah sekitaran antara 25 sampai dengan 28 derajat Celcius. Untuk memulai budidaya belut air tawar ini yang harus kalian siapkan adalah kolam. Kolam itu bisa terbuat dari kolam terpal ataupun kolam beton. Bisa juga yang berukuran kecil. Di dalam kolam yang sudah terbuat harus tersedia kerangka-kerangka yang terbuat dari ranting-ranting kayu ataupun bisa dari pelepah pisang. Dan juga harus tersedia sedikit lumpur di dalam kolam. Untuk ketinggian lumpur pada saat mulai budidaya belut air tawar ini hanya cukup sekitar antara 5 sentian saja. Dan setelah itu disusul dengan ketinggian air mencapai antara 5 cm sampai dengan 10 sentian saja. Air ini berfungsi untuk mencegah lumpur tidak mengering di dalam kolam. Setelah kayu dan lumpur ataupun ranting kayu tersedia di dalam kolam, tetapi bibit belum bisa untuk ditebar untuk dilakukan pembesaran. Sebelum penebaran bibit dilakukan, kolam harus diendapkan dulu selama kurang lebih 1 mingguan. Pengendapan ini dilakukan agar air kolam bisa lebih steril. Selain membuat air kolam menjadi lebih steril, pengendapan ini juga dapat membuat zat-zat atau bahan-bahan kimia yang ada di dalam kolam yang terdapat pada lumpur ataupun ranting-ranting kayu menjadi baik. Untuk masa pemanenan belut air tawar ini yang bisa dibudidaya di kolam kecil biasanya memiliki jangka pemanenan antara 4-5 bulan. Itu juga tergantung pada pemberian pakan buatan atau pemberian pakan alami. Biasanya untuk pemberian pakan alami, tingkat pemanenannya bisa lebih cepat daripada tingkat pemberian pakan secara buatan. Pemberian pakan alami biasanya diberi seperti cacing ataupun seperti anak katak. Untuk pemberian pakan secara buatan biasanya dibuat dari bahan-bahan yang memang terbuat dari pabrikan seperti pelet. Apakah budidaya belut air tawar ini juga memerlukan oksigen yang banyak di dalam kolam? Sebenarnya untuk budidaya belut air tawar ini tidak perlu menggunakan lagi seperti pompa air ataupun aerator untuk menyuplai oksigen di dalam kolam. Karena budidaya belut air tawar ini sama saja seperti budidaya ikan lele yang tidak memerlukan menggunakan mesin aerator atau penyuplai oksigen yang melimpah di dalam kolam. Ini disebabkan karena belut air tawar ini dan juga ikan lele tidak membutuhkan oksigen yang melimpah. Yang terpenting untuk membudidaya belut air tawar ini adalah membuat belut ini senyaman mungkin di dalam kolam, seperti tersedianya tempat persembunyian belut air tawar ini. Belut air tawar ini bisa bersembunyi di sela-sela ranting kayu ataupun di dalam lumpur. Semakin banyak tempat persembunyian belut air tawar ini di dalam kolam, maka semakin bertingkatnya tingkat kenyamanan belut air tawar ini di dalam kolam. Kelebihan dari budidaya belut air tawar ini adalah dari segi perawatannya yang sangat mudah karena tidak memerlukan perawatan yang khusus, melainkan hanya dari segi pemberian pakan saja. Yang harus diperhatikan dari budidaya belut air tawar ini adalah dari segi airnya yang tidak boleh meluap ataupun ketinggian dari dinding kolam tidak boleh terlalu dangkal. Jika kolam terlalu dangkal, bisa membuat belut air tawar ini bisa keluar dari kolam dan otomatis kita mendapatkan kerugian. Untuk tempat persembunyian dari belut air tawar ini tidak hanya harus terbuat dari ranting-ranting kayu. Sebelum memulai budidaya belut air tawar ini, yang lebih baik yang harus kalian pahami adalah dari segi pasokan bibit yang harus kalian ketahui dulu. Selain itu adalah dari segi penjualannya.
Ketika bibit mudah didapat dan juga penjualan sudah tersedia, maka yang harus kalian lakukan adalah dengan cara memulai budidaya belut air tawar ini dengan menyediakan kolam dan juga mulai berternak budidaya belut air tawar ini. Untuk pemberian pakan belut air tawar ini bisa dilakukan pada siang hari, pagi hari, ataupun pada malam hari. Agar saat pemanenan lebih mudah dilakukan, yaitu dengan cara ketinggian lumpur tidak boleh lebih dari 5 sentian agar nanti pemanenan tidak menguras waktu yang lama dan tingkat kelelahan. Untuk lumpur yang dangkal maka harus diperbanyak adalah dari segi persembunyian atau tempat persembunyian dari belut air tawar ini. Bisa menggunakan ranting kayu ataupun eceng gondok, dan juga masih banyak pipa yang bisa digunakan untuk tempat persembunyian belut air tawar ini. Nah, gimana teman-teman? Apa kalian berminat untuk mulai budidaya belut air tawar ini? Oke? Jadi sekian saja dari video kita, jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya agar kita lebih semangat dalam berbagi ilmu dan membuat video-video yang lebih bermanfaat bagi kita semua.